Pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Aisyah yang akan merawat dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Apakah benar dengan Ibu Syifa? Boleh lihat pergelangan tangan. Iya, baik. Ibu Syifa, bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya sedikit agak pusing, sus. Oh, baik. Saya akan memeriksakan CCTV terlebih dahulu ya Bu. Iya. Saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik Bu, saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Saya izin tensi terlebih dahulu ya Bu. Jadi gimana sih hasilnya? Hasilnya tinggi ya Ibu, 140/90. Tinggi juga ya? Iya. Ibu kita lanjut ke pemeriksaan sama-sama lagi ya Bu. Untuk selanjutnya 88 menit dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Normal. Iya. Baik Bu, saya akan pemeriksaan lebih lanjut di bagian kepala ya. Maaf ya Bu. Pusingnya di bagian mana Ibu? Di bagian sini, sus. Baik. Saya izin untuk mengukur kepala dulu ya. Boleh buka mulutnya Ibu? Saya periksa tangan dulu Ibu. Satunya lagi. Saya cek perut dulu. Ibu merasa sakit nggak Ibu? Nggak usah. Maaf ya Bu. Bu, maaf kita lanjut lagi ya Bu. Izin untuk operasi dulu ya. Satunya lagi Bu.
lanjut. Apakah ada keluhan lain, Ibu? Itu sus, kalau hasilnya kapan ya kira-kira keluarnya? Untuk hasilnya sudah keluar, nanti akan dibacakan oleh Nurse Tila. Kalau tidak ada lagi, saya izinkan di sini dulu ya, Bu. Terima kasih sus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Permisi Ibu, saya Nurse Fatia yang ditugaskan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan milik Ibu Syifa. Oh iya sus. Ya, sebelum saya menyampaikan hasilnya, apa Ibu dan keluarga sudah siap menerima hasilnya? Oh, baik, silakan. Oke, baik. Begini Ibu, saat ini kondisi Ibu mengarah pada sesuatu yang sudah sangat serius. Apa Ibu dan keluarga yakin ingin mengetahui lebih lanjut? Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah terkena kanker otak stadium 2 ya. Lalu saat dilakukan pengkajian ulang, lalu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya, ternyata kanker itu kanker yang Ibu derita sudah menyebar ke syaraf lain dan meningkat ke stadium 3. Selama ini Ibu melihat pasien bagaimana sebelum hasil ini keluar? Itu sih sus, dia juga kadang suka tiba-tiba ngomong sendiri, terus diem aja, nggak ngobrol, nggak apa, terus kadang suka tiba-tiba nangis. Seperti itu. Oh begitu ya Ibu. Lalu bagaimana dengan cara pandang Ibu dengan kondisi pasien sekarang ini? Ya mungkin udah takdir ya sus ya, terus juga keluarga juga sudah menerimanya. Jadi saya juga berusaha buat meyakinkannya juga. Begitu ya. Lalu Ibu sebelum pasien terkena penyakit kanker ini, apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga Ibu? Dia kebiasaan kayak apa tuh sus misalnya? Misal dengan pola makan di keluarganya, atau kebiasaan kesehatannya bagaimana? Yang saya tahu sih kalau untuk makannya itu biasanya makanan yang banyak santannya. Soalnya kayak di keluarga saya itu biasanya kalau masak tuh tentang bersantan, berlemak tinggi, itu biasa kayak budaya aja, kayak adatnya aja yang dari sana. Jadi kayak udah kebiasaan dari kecil emang suka makan makanan yang kayak gitu. Oh begitu ya Ibu. Lalu dengan kebiasaan keseharian itu bagaimana? Apa? Iya sus, jadi emang kebiasaan kayak sehari-harinya tuh emang suka jarang olahraga, dia mager, malas kayak disuruh-suruh pun juga malas. Jadi ya udah jarang banget olahraga, terus makanannya pun begitu kan, suka yang berlemak, terus kadang kalau minum juga yang suka yang manis-manis. Kadang emang udah dikasih tahu juga susah, udah kebiasaan soalnya. Oh begitu ya Ibu. Ya, terus gimana sus untuk pengobatannya? Untuk pengobatan lainnya atau alternatifnya ya Ibu, selain kemoterapi yang dilakukan oleh Ibu Syifa, nanti akan saya konsultasikan kembali dengan rekan saya. Mungkin untuk konsultasinya akan dilakukan besok hari. Apakah Ibu dan pasien bersedia? Bisa kok untuk di jalan kira-kira jam berapa ya? Di pagi hari ya Ibu. Baik. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada. Oke, cukup ya Ibu. Nanti kalau misal nanti ada butuh bantuan, bisa panggil saya ke nurse station ya. Oke. Oke, saya izin untuk diri dahulu. Permisi. Ya, makasih sus. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi sus. Perkenalkan, saya Nurse Fatia dan rekan saya Nurse Aisyah yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya benar dengan Ibu Syifa ya? Oke. Begini Bu, sesuai dengan kesepakatan kemarin, hari ini kita akan melakukan terapi yang sudah dikonsulkan ke dokter, yaitu terapi
terapi relaksasi Benson. Terapi relaksasi Benson itu apa ya? Nah, terapi relaksasi Benson ini adalah teknik pernapasan yang biasanya digunakan pada pasien itu pasiennya yang sedang mengalami nyeri, lalu pada relaksasi ini juga bisa menurunkan tekanan darah serta gangguan tidur yang pasien alami. Oh, gitu. Kira-kira terapi ini akan dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Mohon kerjasamanya ya Ibu. Nanti terapinya akan dilakukan oleh Nurse Aisyah. Nanti tolong mohon kerjasamanya Ibu untuk mengikuti instruksinya. Ibu dapat juga melakukan terapi ini agar nanti bisa diterapkan ke Ibu Syifa apabila diperlukan, seperti Ibu Syifa sedang mengalami nyeri atau gangguan tidur gitu ya Ibu. Nah, Nurse Aisyah, silakan. Selamat pagi Ibu. Di sini saya akan melakukan terapi relaksasi Benson. Mohon untuk dilakukan instruksi saya Ibu. Ya. Pertama, Ibu pejamkan mata terlebih dahulu. Lalu rilekskan ujung kepala Ibu sampai ujung kaki Ibu dirilekskan. Kalau sudah rileks, Ibu tarik nafas lewat hidung, tahan selama 3 detik, lalu keluarkan juga melalui hidung pelan-pelan. Dilakukan untuk beberapa kali ya Ibu. Coba Ibu dilakukan lagi. Tarik nafas dari dalam lewat hidung, tahan selama 3 detik, lalu hembuskan lewat hidung dan pelan-pelan. Baik, Ibu boleh buka mata Ibu. Terapi relaksasi Benson ini sudah selesai. Bagaimana? Apakah ada keluhan? Rasanya juga bagaimana Ibu? Mendingan sih sus. Mendingan Ibu. Terapi relaksasi Benson ini kurang efektif jika dilakukan hanya dengan satu kali. Jadi misalkan Ibu mengalami nyeri atau gangguan tidur nantinya, Ibu juga bisa melakukan sendiri terapi relaksasi Benson ini dengan dibantu oleh keluarga ya Ibu. Ya, kalau begitu jika ada butuh sesuatu, Ibu bisa memencet tombol di sebelah kiri Ibu atau bisa memanggil saya ke nurse station. Saya izin pamit. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Makasih Terima kasih sus. ya.